Ya. Senang sekali bertemu lagi dengan Pak Manot ya. Iya. Saya anggap sekarang sudah menjadi produser nomor 1 di Indonesia. Ya, dengan perusahaan MD-nya Anda sebagai CEO, dan kita sambut bahwa film KKN di Desa Penawi pada saat ini sudah mencapai angka lebih dari 9.200.000 dalam perhitungan saya ya. Mungkinkah angka ini akan mencapai 10? Saya kira 10 juta udah berat ya. Nah, udah saya kira di 9-an. Ya, sekarang kan udah 9/4 gitu ya. Ya Mungkin belum ya. sih. Belum nyampe ya. Belum. Hari ini. Enggak, belum nyampe. 9,1. 9,1 ya. Masih cukup layak yang tayang. Cukup layak di Indonesia. Di Indonesia udah mulai berkurang layar. Iya. Oke, jadi Udah kalau mulai berkurang. Ya. Ini Anda sangat puas dengan angka 9,1 tadi ya. Kalau kita sebut angka brutonya 9,1 itu menghasilkan 315 miliar ya. Apakah budget produksi film ini lebih dari 15? Budget produksi gini kan. Ya. Budget produksi kan cost naik ya, produksi sekitar 15-an, Oke. 15-16 persis ya saya. Termasuk promosi? Enggak, Belum duluan termasuk promosi. ya. Jadi ya mungkin sama promosi kan makin besar Ya. naik, mungkin ya 25M lah. 25M promosi. Saya bisa terima hal itu karena kesuksesnya, tetapi dengan penghasilan sebulan tadi 315M dipotong pajak lalu dibagi dua dengan pihak bioskop, ini pun pemasukan luar biasa sekali untuk bioskop dan untuk MD. Kalau secara kita hitung kasanya aja udah 175 ya. 175 miliar ya. Ini adalah jackpot untuk MD. Bukan saja untuk MD tapi untuk perfilman Indonesia ya. Dan saya lihat film ini pun sukses di Singapura, di Malaysia dan beberapa Asia. Apakah Pak Manot seperti cita-cita yang dulu pernah kita bicarakan akan go internasional? Karena dulu Pak Manot sudah pernah membuat film dengan Hollywood dengan bintang Luna Maya gitu ya. Bagaimana? Ya, jadi gini. Pertama-tama kalau ngomong puas ya sangat bersyukur ya. Amin. Itu pasti. Saya sangat bersyukur dan sangat puas karena saya bukan hanya film terlaris, tapi saya bisa ngalahkan Spider-Man. Betul, Spider-Man No Way Home. No Way Home. Iya. Karena itu mengalahkan Spider-Man nggak mudah ya. Dan lebih sesuai karena ini di masa pandemi juga, di bulan Desember, kami di bulan Mei yang masih pandemi lah. Bioskop 75%, ada yang 50%, hanya beberapa yang 100%. Jadi ini zaman susah, film balik dan rekor baru mengalahkan film Spider-Man No Way Home itu sesuatu prestasi yang luar biasa. Untuk itu saya puas dan bersyukur. Tapi potensi film ini harusnya bisa lebih besar. Film untuk dapat 10 juta, 12 juta itu mungkin. Asal tergantung kontennya. Kita nggak bisa tahu apa, tapi mungkin. Jadi saya kira film Indonesia ini harus lebih diperhatikan. Ya, pemerintah sudah harus mulai perhatikan supaya film Indonesia kita bisa lebih jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Itu target saya. Gimana caranya dan terbukti bisa menang. Biarpun dengan susah payah, ya akhirnya bisa lah. Itu yang selalu jadi misi saya dan alhamdulillah bisa tercapai. Ya, karena saya tahu persis bahwa MD tidak pernah mengharapkan atau tidak mendapat pen misalnya ya, dana bantuan baik untuk promosi dan lain-lain, itu semua diusahakan secara mandiri ya. Sejak awal dari 2-3 tahun yang lalu kita tahu bahwa KKN di Desa Penawi ini adalah tambang emas ya. Tapi saya sendiri jujur, walaupun ini film meledak, menurut saya mungkin sekitar 4-5 juta. Ternyata saya salah. Ini 2 kali lipat daripada prediksi saya yang biasanya agak tepat ya. Itu luar biasa sekali. Ini fenomenal. Jadi menurut dugaan Pak Manot, memang sudah diduga bahwa film ini akan mencapai angka sekian. Menurut Pak Manot? Oke, gini ya. Kalau saya boleh bebas. Iya, bebas. Kasih pendapat saya. Pertama sih ya yang Anda bilang Pak Yan sangat saya setuju bahwa film ini tanpa dana pen. Ya.
ya, Betul. terbukti bahwa kita tidak perlu bantuan duit dari pemerintah. Betul. Bukan itu yang kita butuh dari pemerintah. Ini menurut Iya. saya loh. Kalau kita dapat duit dari pemerintah, malah ngawur buat filmnya. Karena nggak dapat duit, kita punya tanggung jawab lebih besar. Kalau udah punya duit, udah ada asuransinya. Ini kan nggak ada asuransi. Rugi ya mampus kita, rugi titik ya, dan kita perusahaan publik lebih bebannya lebih besar lagi. Nah, jadi menurut saya nomor satu, saya puas juga ini bukan bantuan dana PEN, yang kita butuh bantuan dari pemerintah dari segi promosi, dari segi awareness, dari segi supaya film Indonesia bisa jadi tuan rumah. Itu perlu dukungan pemerintah di sana. Jadi itu penting sekali. Kalau ngomong, saya duga nggak film ini. Tapi kalau orang bilang sama saya sebelumnya, waduh ini 45 juta, dalam hati saya sih targetnya lebih besar. Lebih, oke. Iya, cuman kan gimana saya mau ngomong nanti dikesannya Jadi arogan, sombong. sombong. Harapan saya tuh ini bisa memecahkan rekor. Ya, apakah Tercapai, film ini saya lagi nunggu film besar kapan. Ya, jadi itu selalu ada di benak pikiran saya. Amin. Ya, dan akhirnya tercapai. Dan saya pas udah ke 3 juta saya lihat, ayo ini gimana caranya 5 juta, ayo supaya bisa jadi something big. Ya, something big. Yeah. Dan ini something big-nya udah lebih big lagi di Malaysia, di Singapura. Malaysia hampir 20 juta ringgit. Tidak ada film Malaysia seperti itu. Ada film Malaysia yang tertinggi adalah Munafik, itu 35 juta. Saya nonton. Tapi ini film Indonesia 20 juta, film Indonesia lain nggak lebih dari 8 juta. Ya. Jadi saya kira itu sesuatu 6,5 juta film Makmum, katanya tertinggi. Ya, dapat muri kan. Nah, ini 20 juta 3 kali lipat. Ya, ini nggak main-main di Singapura. 600.000 lebih, bisa 700.000, saya nggak ada angka pastinya. Itu sesuatu yang luar biasa juga. Ya. Tadi barusan saya lihat trailer film Ivana. Ini pun sesuatu something, kerjasama pertama dengan selama ini Pak MD sudah punya sutradara seperti Awi Suryadi, Hanung Bramantyo, Anggi Umbawa. Sekarang untuk pertama kalinya bekerjasama dengan Kimo Stambul ya, yang belum adalah Timo. Nah, mungkin dari nextnya lagi, saya lihat trailernya adalah sesuatu yang baru juga ya. Saya lihat itu gaya-gaya James Wan apa segala itu kita bisa lebih karena ini kualitas ekspor untuk ke Hollywood. Bagaimana komen tentang Ivana tadi? Kalau saya lihat gini, Ivana dari Kimo sesuatu yang baru ya. Kami selalu mau kerja sama sutradara yang papan atas ya, ataupun sutradara baru yang punya potensi, selalu kita terbuka. Yang penting bisa punya visi yang jelas gitu, bisa menghasilkan produk yang bagus. Jadi saya bersyukur Kimo bisa gabung dengan kita, dan saya punya tanggung jawab untuk buat film lebih bagus lagi, berkualitas, bukan dari segi budget tapi dari segi cerita, dari segi produk yang layak lah, yang bisa bersaing dengan film asing. Itu kan jadi selalu goal saya. Budget Ivana dibanding budget KKN sama atau lebih? Enggak, di bawah KKN tapi nggak beda jauh, hampir 12 miliar, nggak jauh beda kok. Nah, saya lihat mungkin 2 bulan sekali dengan produktifnya MD ya akan tayang film-film, karena saya lihat udah ada tambang emas yang dipunya oleh MD seperti Danu Universe, lalu ada lagi Tanah Jawa, Hikayat Tanah Jawa, ya, dan lain-lainnya ya. Apakah MD akan selalu membuat film trailer, sementara saya lihat film horror dan thriller ya. Sementara saya lihat ada juga yang lain seperti Catatan Si Boy itu dibuat oleh MD juga. Iya. Ya, ada beberapa contoh untuk sampai Desember, beberapa judul yang akan tayang jagoan MD. Boleh disebutkan beberapa judul? Ya, ada banyak judul sampai 2024 kami udah ada line up. Jadi ada Kisah Tanah Jawa, ada Catatan Si Boy, ada Lupus. Ada Lupus. Udah Hidayat. Iya, terus ada Danur Universe yang lanjut lagi, terus ada Sewodino dari Sewodino. Jadi ada beberapa judul besar dan lain-lain yang saya belum bisa
ngomong masih di tahap pipeline. Tidak semuanya horor ya. Enggak. Ya, jadi ada balance yang Lupus, ada tepat. catatan si Iya. Bowie ya. Dan, Itu bukan film horor ya. iya. Itu akan tayang. Dan ada Ras- film besar juga Mendarat Darurat yang dari Panji dan Reza. Lagi tunggu tanggal. Komedi bagus sekali filmnya. Lagi tunggu tanggal dari bioskop, belum dapat tanggal. Apa judulnya? Mendarat Darurat. Mendarat Darurat. Iya, Panji Reza, Pragiwaksono. Luna, yang sutradara Panji, pemainnya Reza, Luna, Panji juga. Kelihatannya komedi romantis. Komedi drama. Mendarat Darurat ya. Ini saya baru dengar judul ini. Iya, Kalau iya. sebelumnya saya dengar judul Ayo Putus. Enggak, Ayo Putus. Enggak, ya itu Masih lain. bukan ya, di Masih, bawah itu iya. ya. Oke, jadi kita tunggu film-film ini. Ada juga yang mengatakan bahwa Badawuhi akan dibuat film sebagai spin-off tersendiri. Betul? Belum. Ini belum ya? Belum. Karena bintangnya mendadak naik. Iya. Aulia Sarah ini sering muncul berdua dengan Pak Iya. Manot. Jadi Badawuhi disebut-sebut akan jadi calon next Belum. movie berikutnya. Belum. Oke. Nah, sekarang di antara perusahaan film Indonesia yang sangat-sangat saya bilang big company, saya hitung ada 6 ya enggak. Paling maju di depan adalah MD ya enggak. Bagaimana dengan bursa saham? Saya kira ini sangat positif ya. Kalau Anda lihat saham MD makin Luar biasa. Makin Luar biasa. meroket. Naik sekali karena KKN ini juga. mungkin juga. Ya. Ya ini PH yang lain tidak ada yang di bursa. ya, bisa Pak Manot pegang ini. Jangan deh. Iya. Kesannya mau pamer. Iya, tapi ini disampul. Iya. Oke, ada lagi yang mau Udah itu disampaikan? aja. Mudah-mudahan film Indonesia, industri kita ini makin pesat naiknya, dan harapan saya gimana caranya film Indonesia bisa jadi tuan rumah di negerinya sendiri.